Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tiara Estafanesa Putri dengan NIM C1C021115. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Objek pajak pertambahan nilai yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha. 4. Pemanfaatan barang kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. 9. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. 10. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak atau bukan investor, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak atau BKP tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Penggantian, nilai berupa yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nilai impor, nilai berupa yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor barang kena pajak tidak termasuk PPN. Nilai ekspor, nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan. Tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Penyesuaian tarif PPN merupakan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Perubahan atas tarif pajak pertambahan nilai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 1. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% menjadi 11% yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022. 2. Tarif pajak pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak sebesar 0%. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, terhadap A. Barang kena pajak berwujud yang diekspor. B. Barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean. C. Jasa kena pajak yang diekspor termasuk jasa kena pajak yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak. Cara menghitung PPN. Pajak perhitungan nilai yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak pertambahan nilai dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Pajak yang terhutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Selanjutnya yaitu PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan atau juga dikenal sebagai pajak masukan merupakan pajak pertambahan nilai yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian terhadap barang atau jasa kena pajak atau BKP atau JKP. Sedangkan untuk PPN keluaran merupakan pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, BKP atau JKP di dalam negeri.
ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud, serta ekspor JKP. Selanjutnya contoh perhitungan PPN keluaran. Pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar 5 juta. Tentukan besar PPN keluarannya. Harga satu laptop yaitu sebesar 5 juta. PKP menjual sebanyak 20 unit. Jadi 20 dikalikan dengan 5 juta sama dengan 100 juta rupiah. PPN-nya 100 juta rupiah dikali 11% sama dengan 11 juta rupiah. Jadi PPN sebesar 11 juta rupiah merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual BKP dalam bentuk laptop tersebut. Pengkreditan PPN. Pengkreditan PPN adalah mekanisme dalam pelaporan SPT masa PPN di mana PPN masukan atau faktur pajak yang diperoleh dari pembelian barang atau jasa dikreditkan atau dikurangkan terhadap PPN keluaran. Faktur pajak yang diterbitkan dari aktivitas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dikreditkan adalah PPN masukan yang memenuhi ketentuan pasal 9 Undang-Undang PPN. PPN keluaran dikurang PPN masukan sama dengan PPN kurang bayar atau lebih bayar, tergantung mana yang lebih besar. Jika terjadi KB, maka namanya PPN terutang atau yang harus disetor ke kas negara. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.